Benerin aja sendiri ya, kalau lampu kabar mah. Kalau dirata-ratakan ya sebulan tuh kita tagihan listrik tuh sekitar 7 miliar biaya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Bandung. Kembali berjumpa bersama saya Dinda Rizkiana di Dishub Podcast. Mana suaranya? Ramai banget. Ramai banget karena tema kali ini itu bakal seru. Seru karena ini menyangkut dengan City Light Kota Bandung ya, salah satunya. Yang pasti estetik banget dan seperti biasa saya tidak sendirian nih wargi Bandung. Sudah hadir di hadapan kita semua narasumber yang luar biasa. Ya kan saya perkenalkan terlebih dahulu. Sampurasun Bapak. Rampes. Apa kabar? Alhamdulillah baik tadi Dinda. Alhamdulillah baik. Bapak silakan diperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak dan juga jabatan Bapak ke wargi Bandung. Ya, Silakan. warga Bandung, pemirsa podcast, perkenalkan nama saya Panji Harismadi. Saya sejak April 2022 sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nah, sesuai yang tadi Teh Dinda sampaikan, kita akan ngobrol banyak khususnya tentang City Light, tentang alat penerangan jalan. Nah, itu dia kan, alat penerangan jalan. Nah, ini juga yang sangat-sangat diminati oleh masyarakat. Karena Bandung sekarang itu wah estetik banget, Pak. Apalagi di Jalan Juanda ya. Iya, Wah, tiangnya itu bagus-bagus, Pak ya. iya. Itu juga berarti ranahnya Bapak. Iya betul. Jadi, semua yang berkaitan dengan alat penerangan jalan, jadi alat penerangan jalan itu saya sampaikan di sini, bahwa itu merupakan salah satu bagian dari perlengkapan jalan. Kenapa di tiap jalan itu ada perlengkapan? Itu untuk menjamin keselamatan berkendara. Bukan hanya buat para pengendara, tapi buat pejalan kaki. Itu. Kenapa ada rambu lalu lintas, ada marka, ada zebra cross, termasuk di dalamnya alat penerangan jalan. Jadi itu untuk menjamin keselamatan berlalu lintas itu teh. Betul, jadi bukan hanya estetik, Betul, tapi juga untuk keselamatan iya, dan menunjang para pengguna jalan, entah itu yang berkendara ataupun yang jalan kaki. betul Oh, Tanya. serem Pak ya kalau Iya, gelap-gelapan. iya Tanya. Sebetulnya kalau kita dari sisi perhubungannya, Mhm, memang tujuan kita itu untuk keselamatan berkendara. berkendara. Tapi di luar itu ada nilai manfaat yang memang, dirasakan oleh warga masyarakat. Yang pertama itu ya keselamatan. Keselamatan diri ya, di luar keselamatan berlalu lintas. Jadi orang kalau berjalan atau berkendara di yang terang pada malam hari itu lebih pede lah, lebih tenang gitu ya. Jadi dan orang-orang yang berniat buruk pun, yang akan berniat jahat pun pasti mikir 2 kali. Di tempat yang terang pasti terlihat, baik itu oleh mata kepala atau CCTV. Jadi lebih bisa menahan diri. Di samping itu, lokasi yang terang itu kita lihat dari sisi ekonominya ya, ekonomi di sana itu pasti ada lebih bisa menimbulkan efek ekonomi yang positif. Oh Di iya, sana orang-orang bisa berjualan dengan tenang ya, mhm, yang beli pun enak gitu ya, gitu. kelihatan uangnya, Betul, kelihatan nggak uangnya. ketemu. Basona misalkan harusnya 5 misalkan poe kan, Jadi nangan ongkos 3. selama Bapak bergabung, di jabatan yang saat ini di bidang surprise, bagaimana sih situasi kelayakan alat penerangan jalan di Kota Bandung menurut Bapak? PJU itu merupakan salah satu bagian dari alat penerangan jalan. Jadi kalau di regulasi itu bahasanya tuh alat penerangan jalan. Di dalam alat penerangan jalan itu ada PJU, penerangan jalan umum, dan PJL, penerangan jalan lingkungan. Bedanya, kalau PJU itu khusus di jalan-jalan yang lebar jalannya tuh lebih dari 4 meter, di jalan-jalan raya lah, Mhm. gitu. Itu ada tiang 7 meter, 9 meter, 12, 13 itu ya. Nah, sedangkan untuk PJL itu di lokasi yang lebar jalannya tuh antara 2 sampai 4 meter. Mhm, Itu bukan gang, tapi lebih ke jalan lingkungan, jalan komplek lah Teh, iya. itu. Jadi jenis tiangnya pun berbeda. Untuk PJL, itu tiangnya tingginya hanya 4,5 meter, dan bahannya pun bahannya lebih tipis daripada PJU. Karena kan di rumah Teh Dinda, mungkin di komplek atau di lingkungan Teh Dinda, pasti yang kendaraan yang berkendara di jalan lingkungan tuh kecepatannya paling 20 lah rata-rata lah, 20, 30-an. Dan itu kalaupun ketabrak ya yang mobilnya pelan-pelan. Mhm.
Tapi kalau PJU di jalan besar, itu tiangnya jauh lebih kokoh dan lebih tinggi, Lebih terang juga, Pak, ya? lebih terang juga otomatis. Kenapa lebih tinggi? Jangan sampai ada truk ngaliwat kalau Buruk. PJL hanya 4,5 meter, nyangsang Kek, Aduh, nyangsang lampuna kacandak gitu ka mana kacamata gitu. lah tuh. Nah, terus kalau di jalan umum tuh kan lebih cepat pasti kendaraannya. Iya, Kita nggak mungkin jalan di jalan Soekarno-Hatta jalan 20 diklaksonan meureun nu aya ge. Nah, itu otomatis kecepatan lebih tinggi, resikonya lebih tinggi juga. Jadi kalau untuk PJU pasti dari pondasinya kita pakai angkur, ketebalan tiangnya juga yang segmen bawah itu 4 mili gitu ya. Jadi untuk ketabrak pun lebih kokoh lah, tidak langsung jatuh lah oh, kayak gitu. oke. Itu. Dan kita mengelola PJU PJL itu baru tahun 2022. Dua-dua. Jadi ini baru jalan 3 tahun. Nah, sebelum di Dinas Perhubungan Kota Bandung ini, untuk PJU itu dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang sekarang namanya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDABM. Sedangkan untuk PJL-nya itu dulu dikelola oleh DPKP 3 atau sekarang DPKP, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Nah, itu di tahun 2022 masuk ke, Dishub, dikelola Dishub. Pelan-pelan kita benahilah selama di Dishub, kita sambil belajar, kita benahi yang udah ada gitu, biar memang suatu waktu ke depannya Bandung bisa cang baranang teh dina itu. Jadi masih beradaptasi dan juga dikembangkan karena baru tahun 2022 Betul, ini dilimpahkan ke Dinas betul Perhubungan, teh Dina, seperti iya. itu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan ternyata ada 2 macam ya wargi Bandung, ada PJU dan juga PJL. PJU tadi sudah disampaikan untuk jalan-jalan yang lebih besar, jalan raya seperti Soekarno-Hatta mungkin ya. Ataupun juga ada PJL ini untuk jalan-jalan komplek ataupun jalan-jalan, Lingkungan, lingkungan, iya, seperti itu. Ini kebayang Bapak, banyak banget dong kalau kayak gitu jumlah PJU dan PJL-nya. Ada bener. berapa di Kota Bandung? Kita aja limpahan dari Dinas PU dulu tahun 2022 tuh 43.000 teh, empat puluh 10, tiga tiga ribu ribu tiang tiang, baik. tiang, ya. Belum juga kita ngebangun ya, di tahun 2022, tahun 2023 kita sudah 2 tahun ngebangun tuh, mungkin ada tambah 1.000 tiang lah. Nah, PJL tuh kita limpahan dari DPKP. Dari Mhm, DPKP kita, nggak banyak sih 1.200, tapi semakin ke sini permohonan PJL itu semakin meningkat. Karena oke. kan itu dirasakan langsung oleh warga masyarakat ya. Mhm, Mungkin di komplek Teh Dinda, di komplek saya juga, di lingkungan saya, pasti kan kalau poek rada sieun mau ke masjidnya. sieun. Jadi PJL tuh lebih favorit sekarang, Mbak, dan karena harganya lebih murah juga. Oh gitu. Betul, jadi, akibatnya banyak warga masyarakat yang sekarang mengajukan permohonan untuk pembangunan PJL. Mhm. Ya, biar lingkungannya lebih terang itu Teh Dinda. Nah, caranya bagaimana tuh Pak jika masyarakat ingin mengajukan pembangunan PJL? Ya, untuk permohonan pembangunan PJU ataupun PJL, warga masyarakat, bisa mengajukan yang pertama lalu melalui, Pokir atau reses anggota dewan. Anggota dewan kan punya punya konstituen Teh ya, punya Mhm, pemilih. pemilih ya? "Pak, saya milih Bapak, saya di kampung saya poek Pak, hayang PJL." "Oh siap." Oh iya, Nah, yang terhormat tuh punya alokasi lokasi. anggaran, nah kata anggota dewan tuh, "Udah dibuat PJL." Maka anggarannya disimpan di Dinas Perhubungan. Maka itu nanti kita bangun PJL-nya. Mmm, Satu lagi, melalui musrenbang musrenbang. Musrembang. Setiap tahun itu ada musrenbang. Itu mulai rembuk warga tingkat RT, RW, musrenbang kelurahan, kecamatan, tingkat kota, sampai tingkat nasional. Jadi usulan aspirasi warga masyarakat itu dikawal sampai goal. Kalau tingkat kota, ya udah dibangun PJU atau PJL di lingkungan itu gitu deh. Jadi mungkin, warga masyarakat ini bisa secara hierarki bertahap ke RT, Betul, RW-nya dulu, ya ke lurah, ke camat, baru nanti pimpinan-pimpinan inilah, lurah dan camat betul. inilah melakukan rapat seperti itu untuk permohonan barangkali seperti itu ya? Ya, itu kalau permohonan kan sudah dari awal, sudah ada usulan nanti dikawal lah sampai Dikawal. sampai masuk di anggaran di dinas. Nanti dinas yang tinggal melaksanakan pembangunannya teh. Oh, tinggal eksekusinya? Betul betul, Nah, sama yang anggota dewan pun gitu reses. mmm, Jadi, kalau itu mungkin, tidak sepanjang musrenbang ya, mhm, yang terhormat punya usulan dari konstituen untuk dibangun di sini, kalau secara teknis itu memungkinkan, ya udah nanti kita bangunkan, anggarannya disimpan di mmm. Dinas Perhubungan itu teh. Tapi kalau misalnya nih wargi Bandung mau nge-DM ke Ya, Instagram-nya boleh? boleh boleh Bisa? banget boleh Oh banget gitu. boleh banget. Silakan bidang sarana prasarana transportasi kita ada.
Instagram-nya nanti mungkin bisa ditayangkan lah. Ini kan tadi banyak banget Ah, Bapak ya, PJU sekitar 43.000 titik. PJL ada sekitar 1.200. Nah, ini untuk pengerjaannya setiap hari seperti apa, Pak? Mengingat jumlahnya ini seribuan, sedangkan mungkin personil juga terbatas. Adakah, cara-cara lain ataupun, program-program lain yang Bapak aturkan? kita yang pasti kita selain ada pengaduan, Mhm. kita terima pengaduan melalui tadi ya, mungkin bisa tampilkan nanti ya, ininya, apanya, Instagram dan, nomor WhatsApp-nya. Nah, untuk disebarluaskan kepada warga. Selain itu kita juga ada tim monitoring. Mmm, Jadi kita setiap malam ada anggota kita yang memang berkeliling. Kerjanya tuh cari lampu mati aja, oh gitu. gitu. Kerjanya dia motor, naik motor putaran, tugasnya kamu cuma satu, cari lampu mati, catat, laporkan di grup, Oh, gitu. Itu baik. yang jadi tindak lanjut. Karena, warga masyarakat pun belum semua tahu bahwa PJU itu sekarang urusannya di Dinas Oh Perhubungan. iya. Ada yang nanya ke PLN. Iya, kan saking nggak taunya ya. Iya. Ya, jangan jauh-jauh lah, saya aja baru tahu aja ya waktu di Dishub. Oh. PJU itu ternyata di Dishub. Atau yang nanya ke misalkan ke RT RW gitu ya, ini bingung kemana gitu ya. Sudah ada nomor pengaduannya, sudah ada Instagramnya, akun Instagramnya. Saya yakin lah wargi Bandung, siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai Instagram mau WhatsApp. Iya. Jadi kalau menemukan gangguan lampu, baik itu mati atau bahkan membahayakan, segera saja sampaikan di Instagram atau di WhatsApp kami. Kami sangat terima kasih sebetulnya, karena mata dan telinga kami terbatas kan. Iya, Kami anggota di kantor tuh ada 82 orang. 82 orang. Kita bagi menjadi 7 regu tim PJU dan 3 regu PJL. Kita tiap hari tuh bekerja, 24 jam, bisa dibilang 24 jam. Jadi kita standby kalau ada apa-apa, ada pengaduan khususnya yang urgen, yang tidak bisa dibesokkan lagi. Yang tiang nyetrum atau berasap, itu kan membahayakan jiwa orang lain. Iya. Makanya itu harus segera kita tindak lanjuti gitu teh. Jadi ada motoris juga yang selalu cari-cari lampu yang mati, ya tapi mohon maaf bukan lampu kamar yang mati. Iya, Lampu jalan ya, kalau lampu kamar mah benerin aja sendiri ya kalau lampu kamar mah. Nah, ini tadi kan ada 7 regu juga, mengingat kota Bandung ini luas, apakah itu juga dibagi-bagi per wilayah? iya betul. Jadi dari 7 regu itu kita ngebagi berdasarkan wilayah ya teh ya. Mhm, Yang ada regu Ujung Berung. Rumah Teh Dinda, Ujung Berung kan mhm. suka lihat. Ih, tahu Bapak. Dia tahu dong, Ujung Berung, Regu Gede Bage, Mhm, terus Regu Barat, terus Regu Selatan, Regu Tengah, dan khusus utara kita dibagi 2, ada utara satu, utara 2. Mengingat utara itu kan merupakan pusat kota mhm. kota Bandung ya, itu wajah kota Bandung dan memang di eks wilayah utara itu, eee, ada 6 kecamatan. Di sana tuh paling banyak lampu PJU-nya. Pusat kota, wajah kota Bandung, kalau hanya salah satu regu saja itu nggak akan ke-handle, gitu. Iya, Jadi kita untuk khusus Bandung Utara itu kita bikin 2 regu. mhm, Kalau yang wilayah yang lain kan lebih ke banyak ke pemukiman ya, apalagi iya, di Ujung Berung, di Gede Bage, di mhm. wilayah Bandung Tengah, itu Bandung Selatan, itu lebih banyak pemukiman, gitu teh. Berarti armada aja juga banyak dong Pak kalau gitu? Ya, kalau armada kita ada 5 kendaraan teh untuk Mhm. PJU, kita memang kalau PJU itu memang harus truk khusus yang memang ada skylift ya teh. Ada Oh, hidroliknya bisa naik ke atas, ya. karena kan nggak mungkin juga teh naik lampu 7 meter, 9 meter pakai taraje, gitu. Nu nyempengana kudu 2 orang eta kan, dan resikonya tinggi we teh. Ya, jadi kita memang pakai mobil hidrolik yang memang ada lebih terjamin keamanannya. Ada wadahan lah gitu, Baik teh. baik. Nah, selain PJU dan juga PJL yang mungkin udah ada bayangan nih ya warga Bandung ya. Tapi, saya juga sebagai warga Bandung pernah menemukan lampu yang agak unik nih, mau saya tanyakan sekalian ya ke Pak Panji. Ada bentuknya itu tinggi banget, Pak, Ya, terus lampunya lebih banyak. ya. Apakah itu juga ranah Bapak untuk memelihara itu? Iya betul, itu namanya high mass teh. Oh, High Highnes. mass itu sesuai aturan cuman bisa di persimpangan-persimpangan teh, di perapatan-perapatan, Oh, betul. Jadi kalau iya ya. teteh nemuin high mass itu pasti ada bukan di jalan lurus biasa, pasti ada simpangan, ada jalan cagaknya lah, Oh, iya iya iya. gitu. Itu jadi dengan itu lebih efektif teh. Mhm. Satu tiang tinggi, cahayanya menyebar.
Oh, Gitu. betul. Ini contohnya salah satunya yang saya lihat itu di Taman Makam Pahlawan ya, wargi Bandung ya, kalau Ya, pernah ngelewat di situ. Ada makanya terang kemana mana kan, ke ruasnya, ke yang ke utaranya, ke betul selatannya juga, betul itu betul, Kak. HiMass. Iya Nah, berarti dari sekian banyak, lampu-lampu yang dipergunakan untuk jalan dan juga lingkungan, ini bayar listriknya pakai anggaran juga Bapak dan berapa kalau boleh tahu? betul. Jadi untuk pembayaran listrik, alat penerangan jalan Mhm itu dibayar oleh pemerintah Kota Bandung, tapi mhm. anggaran memang bukan di Dishub, tapi Oh, di di sekretariat daerah. Pemkot ya? Ya, Pemkot Bandung. Pemkot Bandung itu kalau dirata-ratakan ya sebulan tuh kita tagihan listrik tuh sekitar 7 miliaran maju mundur. 7 miliar bayar 7 listrik? bayar listrik aja kan nggak Tolong. kebayang kan. Bayar listrik, iya wajarlah Teh, kita kan Iya. lampunya aja sudah puluhan ribu ya, Mhm. puluhan ribu, pasti daya yang digunakan pun besar sekali itu, Bang. Nah itu, jadi wargi Bandung yang bilang, "Ah, gimana sih ini jalan masih gelap padahal udah bayar pajak." Ya mohon maaf izin waktu ya, karena titiknya juga banyak, tadi tagihan listriknya sebulan berapa? 7 miliar luar biasa. Jadi kita akan bertahap akan memperbaiki itu, Ya pastinya Teh, gitu. Nah, selama perbaikan, iya. adakah kendala yang, cukup menghambat untuk pembuatan PJU ataupun PJL ataupun HiMass? Apakah itu, Bapak? Ya, kalau kendala pasti ada Teh, Mhm, pasti ada. Yang pertama tuh Bandung kan rimbunnya Teh ya, iya, banyak pohon, mhm, khususnya di daerah kota ya, kalau iya, Teteh ke Dago, Ciamplas, Cipaganti, Jalan Riau, termasuk sayap-sayapnya itu kan pohonnya tinggi-tinggi mhm. dan itu banyak juga yang menutupi cahaya PJU kita. Nah, betul. Betul. Tapi kita juga sudah antisipasi Teh. Kita Mhm. rekan-rekan kita sudah dibekali sama gergaji mesin Teh. Ya, Oh, biar aku nggak ngeragaji sendiri kan kasihan Teh. itu Akhirnya palaminya itu ya, mah. betul. Nah, kita di sana, kalau ada yang menutupi, Mhm, tapi hanya ranting-rantingnya saja. iya. Kalau yang pohon pohon utamanya itu kan, kewenangan DPKP. Mhm, Kita tuh bagaimana caranya itu cahaya dapat, nyampe ke tanah sesuai itunya, jangan sampai ketutup-tutup oleh pohon Teh, iya. itu. Yaitu kelebihan Bandung tuh kan adem, tapi kekurangannya untuk PJU itu. Tapi Mhm. kita pangkas hanya yang mengganggu saja. Nah, lalu yang selanjutnya juga, eee, di beberapa lokasi tuh contoh di Braga kemarin, kan sekarang lagi Braga Beken kan. Nah, Iya. Braga Beken, Braga bebas kendaraan. Pada saat persiapannya itu ada tiang PJU klasik yang memang mengeluarkan asap. Oh, Nah, dan sepanjang jalan Braga yang tadi Teteh bilang, mhm Dinda, yang lampu-lampu cantik itu Jalan Dago, Asia Afrika, Riau kan lampunya lam dek lampu dekoratif ya. mhm. Itu kan kabelnya kabel bawah tanah, Teh. Oh, iya, Bukan kabel udara yang ngambai. Kalau oke. ngambai kayak disangka popoyan, Tuh, gitu. kan Bener. nyerapai Ya, acuh. nyampe asup. Jadi, nah, karena kabel bawah tanah, Ya. kita kan nggak tahu di bawah tanah teh kan ada binatang Oh, macam-macam ya. iya. Betul, mungkin kegigit atau mungkin ada yang sedang ngebangun, oleh dinas lain atau warga masyarakat, ngetrok-ngetrok, Kagejerug. kecil teh, rusak weh. Nah, itu memang resikonya lebih tinggi teh. Walaupun secara estetika lebih bagus kan kabel bawah tanah. Kalau Mhm. teteh main di beberapa perumahan yang memang elit ya teh ya, Iya, kan tidak ada kabel ngambai-ngambai, semua bawah betul. tanah gitu ya. Iya. Nah, itu memang lebih bagus. Cuman pemeliharaannya juga memang sulit. Begitu kayak kemarin kayak di Braga, kita nyusurnya ini gangguan ada di mana sih? Oh, iya. Nah, jadi memang untuk pembangunan PJU bukan di pusat kota itu kita menggunakan PJU yang kabel udara. Dan Mhm. kabel udara itu kalau PJU mah karena tiangnya tinggi teh 7 meter nggak akan disangka popoyan. Nggak akan. Nah, tapi kalau PJL walaupun, di lingkungan itu kita pasang kabel bawah tanah teh. Oh, iya. Karena kalau di lingkungan kan kayak bener disangka popoyan teh, karena tingginya cuma 4,5 meternya, Iya. ngambai ngambai ngambai, tadi gantung Iya. jemuran gitu teh. Mana di pemukiman Iya, gitu kan, karena di aduh mah pemukiman. nyampaikan Heeh, baju di dieu we lah, nggak ya taunya itu adalah kabel. kabel gitu. Aing padahal make komplain Betul bapaknya. betul, makanya kita kabel bawah tanah untuk PJL. Nah, selain itu juga, eee, PJU di kita tuh banyak, kecelakaan, banyak ditabrak orang teh, Oh, iya. tabrak. Ya Bandung kan memang kota wisata teh ya, Iya. banyak tempat hiburannya. Ya tapi saya berpesan juga kepada warga masyarakat, kalau hiburan setelahnya ya tolong jaga keselamatan diri masing-masing. Kalau memang kita dalam keadaan tidak sadar atau setengah Kurang sleep, sadar, ya. itu ya jangan berkendara karena banyak kejadian tuh orang yang
punten pulang dari tempat hiburan, mabok Iya. mabok setengah sadar, bingung, disangka garasi meureun, ternyata tiang PJU ketabrak gitu. Iya Nah, iya. itu kan PJU kan dari uang warga masyarakat yang diamanatkan ke Pemkot Bandung untuk dibangun, ya kita sama-sama jaga teh. Itu sama-sama Betul. jaga. Lalu juga PJU tuh karena komponennya ada yang bernilai teh, Mhm. makanya banyak juga yang dicuri oleh orang yang tidak Oh, bertanggung jawab, dicuri. Sampai ke kabel-kabel itu didudutan teh. Karena kabel itu kan ada nilai ekonomisnya, di ah, iya, dalamnya ada bahan-bahan yang kalau dijual tuh sudah apa lumayan berharga. harganya. Belum komponen-komponen yang lain teh. Dan PJ itu kan besi teh ya, Ya. besi. Tapi katutup-tutup handhole lagi dicabutan, lumayan di kilo meureunnya. Ya Allah. Gitu, itu. Jadi, saya juga terhadap hal tersebut, kita minta partisipasi aktif dari masyarakat di Kota Bandung, bila mana menemukan ada orang yang otak-atik tiang PJU, minimal ditanya lah, mau ditanya mah yang niat tidak juga reuaslah, Iya ya pasti. sahalah, saha gitunya. Dan kalau memang petugas mah pasti dia tenang-tenang saja nya, Betul. dan pasti petugas itu kita pakai atribut teh. Mhm. Nah Nah itu tolong kepada warga masyarakat, tolong minimal ditanya lah Iya. gitu, kunaon, di mana gitu kan. Iya. Jadi itu sebagai kontrol sosial kita lah. Saya yakin wargi Bandung, jiwa sosialnya tinggi minimal nanya mah, ya kita minta Iya. bantuannya gitu. Tuh, lalu juga kita, di PJU tuh karena dulu banyak limpahan dari dinas PU, otomatis banyak lampu-lampu konvensional, lampu-lampu nu koneng teh, nu gede. Oh iya. Koneng gede, nah sekarang kan sudah zamannya LED teh. Mhm. LED tuh lampunya nggak terlalu gede, yang kita butuhkan kan cahayanya teh. Iya. Iya, Bukan gedenya. bukan gedenya, bukan wattnya yang gede. Nah teknologi semakin ke sini semakin maju, Mhm. dengan teknologi yang maju tuh, kita wattnya kecil, tapi cahayanya maksimal. Nah, Nah, itu kita masih banyak PR juga kita untuk mengganti lampu-lampu konvensional yang wattnya gede, otomatis dengan watt gede, listriknya kan nyedotnya lebih gede, ya. tagihannya pun masih lebih besar. Nah itu Nah, dia. kalau kita pakai lampu LED, itu bisa setengahnya kurang teh. Mmm. Jadi mudah-mudahan kalau sudah LED semua, dari yang tadi 7 miliar mungkin bisa setengahnya atau kurang teh, Iya. mudah-mudahan. Kan anggaran segitu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain teh, Betul. gitu. Nah, jadi kan, ini tuh di sepanjang jalan raya, jalan lingkungan juga. Ya, Tapi di Kota Bandung ini tidak semua jalan ini milik Kota Bandung, ada juga jalan provinsi. ya, Apakah itu juga bisa dilakukan oleh di Sub Kota Bandung untuk PJ dan PJL-nya berbeda atau seperti apa? siap. Untuk pembangunan, untuk kalau PJL saya rasa semua di jalan kota teh, Kota ya? kota, karena jalan lingkungan tuh jalan-jalan milik kota. Kota. Nah, permasalahan memang di PJU tuh kan, eee, jalan Kota Bandung ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Nah, untuk pembangunannya kita hanya bisa di jalan kota teh, pembangunannya. Oh, baik. Ya, sedangkan untuk pemeliharaan, awalnya kita memang kita tidak melihat teh, di mana itu mana jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Karena warga masyarakat kan nggak nggak tahu teh, nggak tahu dan nggak mau tahu. Pokoknya mah aya di Kota Bandung, ieu PJU Parem, Bener kan? kadisub, bener Nah, kan gitu. Tapi kemarin kita di akhir tahun 2023 mhm, ada kesepakatan dengan Disub provinsi teh. Jadi untuk jalan provinsi akan diperbaiki oleh jalan provinsi. Maka mmm, nanti untuk apabila ada wargi Bandung, warga masyarakat yang menemukan kerusakan lampu di jalan provinsi bisa menyampaikan jalan provinsi. Tapi anu nanya, "Pak saya kan bingung, saya teh apa mana jalan nasional, provinsi?" Nggak apa-apa untuk nanya, nanya mah semua pengaduan sampaikan saja ke akun Instagram kita atau ke WhatsApp kita mhm, silahkan, sampaikan pengaduan di sana. Nanti kalau memang jalan provinsi, kita kasih kontaknya orang provinsi, harus mengadukan ke siapa, nah, itu. Kalau jalan nasional, kita tetap bantu pemeliharaannya teh. bantu. Jadi nomor tersebut silahkan ada pengaduan PJU apapun, silahkan sampaikan ke situ. Baik di nomor WA ataupun di Instagram kita teh. Iya. Wah, atuh Bandung caamnya ai kitu mah banyak Amin. lampu-lampu yang sudah terpelihara walaupun izin waktu ya karena banyak titik-titiknya dan juga masih, dalam tahap peningkatan Ya, dari konvensional ke LED seperti itu. Tapi Bapak memang dulu sempat ada, program dari pemerintah kota itu Bandung Caang, di mana
desa-desa terpencil ini dikasih akses untuk aliran listrik. Tapi beberapa waktu lalu kok ini jadi muncul istilah Bandung Poek, itu Iya bagaimana Bapak? iya, memang ada YouTuber yang membuat konten tentang Bandung Poek. Mhm, Tapi buat kami itu merupakan, apa ya, itu kontrol sosial dari warga masyarakat, itu hal yang bagus lah buat kami. Jadi, eee, kalau nggak peduli mah tidak akan muncul video itu. betul, Itu, saking pedulinya mau Bandung, muncul video itu jadi atensi atensi baik di pemerintah Kota Bandung ataupun mhm, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan itu akibat tersebut jadi ya kami akhirnya tahun 2022 itu disupport tuh untuk, "Sok ngebangun, sok butuh apa." Ya alhamdulillah karena ada video itu, mhm. gitu. Tapi kan ke depannya kami beserta rekan-rekan di lapangan jangan sampai muncul video seperti gitu. Kita sebelum muncul pengaduan, kita harus perbaiki dulu Teh, Baik. gitu. Nah, ini di tahun 2024 ini ada berapa jumlah PJU dan PJL yang akan dibangun nih, Pak? Siap. Untuk di tahun 2024 ini, Mhm, untuk PJU yang tadi saya sampaikan kan ada yang bersumber dari aspirasi yang terhormat anggota DPRD, itu PJU Reses, itu jumlah yang dibangun tuh, 470 tiang Teh. Nah, oke. sedangkan PJU yang bersumber dari aspirasi warga masyarakat melalui musrenbang ada 637. Nah, sedangkan untuk PJL-nya, PJL ini jauh lebih banyak, Pak. Karena dirasakan langsung oleh warga masyarakat Betul. di lingkungan. PJL yang berasal dari aspirasi yang terhormat anggota dewan tuh ada 2.266. Angka cantik makanya saya hafal 2266 Iya. itu. Sedangkan untuk PJL yang bersumber dari usulan Mhm, musrenbang warga masyarakat 2006. Jadi kalau dijumlah tuh 4.232 PJL yang akan dibangun mhm. dan untuk PJU-nya lebih dari 1.000 untuk tahun 2024 ini. Wah, luar biasa. Semangat Pak Panji dan Harus juga semangat. tim Wargi Bandung, semangat! Karena aspirasi dari wargi Bandung ini sendiri juga ya akan membantu kami ya, entah itu dilaporkan ataupun juga cari lampu-lampu yang mati dan jangan iseng juga kayak tadi ya segala kita dipretelin gitu ya demi Bandung, Ciang dan juga estetik. Nah, yang terakhir Bapak, apa Ya, harapan Bapak ke depan untuk Kota Bandung? ya. Harapan saya kepada warga Kota Bandung kaitan alat penerangan jalan yang pertama kita sama-sama jaga aset pemerintah kota. Karena aset apapun itu ya, Mhm, baik itu taman, apapun bangunan-bangunan itu ya, karena itu dibangun dari hasil uang wargi Bandung semua. Jadi ya uang wargi Bandung, Pemkot yang diamanatkan untuk membangun, kita sama-sama jagalah. mhm. Nah, menjaganya itu ya bisa salah satunya tadi dengan minimal lah menanyakan lah kalau memang ada orang-orang yang memang sedang ngutak-ngatik atau memperbaiki PJU. Itu harapan kami. Terus kalau ada eh, yang menemukan lampu alat penangan jalan yang mati atau bermasalah atau bahkan membahayakan, silakan hubungi kami di kontak yang nanti nih ini. Silakan karena kami juga terbatas, Bu. Kita Kota Bandung 30 kecamatan, 151 kelurahan, 50.000 PJU. Kita petugas di lapangan nggak sampai 100 orang juga itu sangat menyulitkan kami, makanya kami butuh support dari warga Bandung semua. Baik, terima kasih Pak Iya, Panji atas paparannya dan juga waktu ini sangat luar biasa untuk saya pribadi dan untuk wargi Bandung semua karena saya pribadi juga baru tahu hal itu iya. Bapak ya. Oke wargi Bandung, sampai berjumpa kembali di Disu Podcast berikutnya. Dadah!